Kita kembali lagi dengan Versus Series, dan kini kita akan mengulas komparasi antara dua franchise besar keluaran Toei Company, yakni Kamen Rider dan juga Metal Hero Series. Kedua-duanya memang memberikan impact luar biasa dalam perkembangan tokusatsu di Jepang dan seluruh dunia, dengan berbagai season dan hero-hero yang juga tidak kalah ikoniknya. Tidak ada yang menang dan kalah dalam kasus ini, sebab semua kembali lagi pada favorit pemirsa. Mau tahu apa saja? Mari kita simak Versus Series Kamen Rider vs Metal Hero versi Tokuvex Indonesia. Dari segi desain, seperti yang semua orang tahu, Kamen Rider awalnya berkonsep cyborg dengan motif yang menyerupai belalang. Mulai dari situ, desain yang ditekankan adalah helmet yang mirip dengan mata serangga. Meskipun dalam perkembangannya, tema serangga tidak selalu menjadi penekanan. Akan tetapi, mata serangga yang sejak awal melekat pada franchise ini juga tidak melulu menjadi acuan. Karena pada era Heisei, ada beberapa yang tidak menggunakan desain tersebut untuk memberikan sedikit varian dan sebagai kiat untuk keluar dari pakem yang ada. Selain itu, Kamen Rider juga punya trademark body armor yang menekankan kesan macho dan juga kokoh. Hampir sama dengan franchise saudaranya itu. Tapi, yang membedakan di sini adalah Metal Hero cenderung memberikan armor nyaris pada seluruh tubuh hero-nya. Karena ya, sesuai judulnya, semua harus lekat dengan metal sebagai bagian dari kostumnya. Kecuali pada Jiraiya yang tidak full armor, namun tetap masih satu kesatuan dengan serial lainnya. Apalagi bedanya di sini, helmet Metal Hero memiliki desain yang lebih beragam. Meskipun tetap menggunakan konsep mata terpisah ala robot-robot fiksi, atau visor hitam yang mirip dengan Super Sentai. Dan itulah hal yang paling mudah untuk membedakan dua franchise tersebut. Pengambilan judul. Sesuai dengan namanya, Kamen Rider selalu menekankan istilah tersebut pada judulnya, terutama sejak season pertama di tahun 1971, di mana selanjutnya hanya menambahkan sufiks seperti Kamen Rider V3, Kamen Rider Amazon, Kamen Rider X, dan masih banyak yang lainnya. Itulah sebabnya franchise ini disebut sebagai Kamen Rider Series, yang memang secara harfiah artinya adalah pengendara bertopeng. Dan rata-rata, judul serialnya memang diambil dari sang protagonis hero. Meskipun ada banyak rider yang dimunculkan dalam satu season tertentu, sangat kontras berbeda dengan Metal Hero Series. Di sini, pengambilan judul tidak selalu menggunakan nama sang protagonis hero-nya. Memang, pada awalnya hal tersebut dilakukan secara rutin, yakni di Gavan sampai dengan Jiban. Namun pada awal 90-an, judul yang digunakan lebih bervariasi, yakni Winspector, Soulbrand, Exidrive, dan masih banyak lagi. Judul-judul yang dimaksud tadi memang adalah nama tim, karena konsepnya tidak lagi merupakan single hero, jadi tidak selalu menggunakan nama alter ego bagi hero utamanya. Dan lagi, Metal Hero tidak menyisipkan kata tersebut pada setiap judul serialnya. Tidak seperti Kamen Rider. Hal itu akan kita ulas di segmen keempat dalam video ini tentunya. Pengembangan tema. Meskipun Kamen Rider awalnya berkonsep cyborg dengan kekuatan serangga, dalam serial era modern saat ini, semua lebih divariasikan dengan tema yang lebih beragam, yakni legenda, teknologi, sihir, Dracula, dan masih banyak lagi. Itu merupakan kiat untuk mengembangkan franchise tersebut menjadi lebih luas. Karena bagaimanapun, perubahan memang sangat diperlukan agar sejalan dengan perkembangan zaman dan juga selera pasar, yang memang selalu berganti setiap saat. Meskipun memang sepeda motor selalu menjadi bahan baku yang tidak boleh terlewatkan begitu saja. Berbeda dengan Metal Hero, sejak awal franchise ini lekat sekali dengan luar angkasa, kepolisian, mata-mata, dan juga teknologi robotik. Meskipun ada tema yang sedikit melenceng seperti Jiraiya contohnya, yang tentu saja memang bertema ninja. Namun itu pun masih pada pakemnya, yang menekankan nuansa spy atau mata-mata. Artinya, franchise ini memang tidak bisa terlalu melenceng dari tema awal. Sehingga memang agak sulit untuk dikembangkan lebih jauh lagi. Walaupun ada tema serangga seperti B-Factor Series contohnya, namun nuansa yang ditekankan memang tidak terlalu berbeda dengan sebelum-sebelumnya. Jumlah season. Seperti yang kita ketahui, seluruh season untuk Metal Hero memang tidak terlalu banyak, di mana franchise ini dimulai pada tahun 1982 dengan serial Uchukeiji Gavan dan terus berlangsung sampai tahun 90-an. Agak kontradiktif di sini,
sebab 2 season di akhir yakni Kabutaku dan Robotaku awalnya diperdebatkan statusnya sebagai bagian dari franchise ini. Tentu saja akibat dari perbedaan kontras perihal tema yang disuguhkan dalam serial itu. Walaupun akhirnya ditetapkan bahwa 2 season tersebut tidak masuk dalam entry Metal Hero, sehingga B-Fighter Kabuto adalah season Metal Hero terakhir dalam franchise ini, menjadikannya cuma memiliki 15 season sepanjang era penayangannya. Memang cukup membingungkan di sini, sebab istilah Metal Hero sendiri adalah sebutan dari para fans yang kemudian dipakai oleh Toei Company sendiri. Franchise ini juga punya banyak nama pada era penayangannya dulu. Salah satunya yakni Space Hero yang diistilahkan oleh berbagai majalah anak-anak. Tokusatsu Encyclopedia juga punya istilahnya sendiri, yakni High Tech Hero Series. Bahkan produser Toei Company yang bernama Saburo Yatsude atau Saburo HT mengistilahkan franchise ini sebagai Metal Combat Shoot Hero Series. Maka dari itu, tidak ada nama Metal Hero pada setiap judul season manapun, meskipun itu adalah nama franchise-nya. Kembali ke persoalan, jika Metal Hero hanya bertahan belasan season, Kamen Rider kini jadi superior yang bisa mengungguli franchise saudaranya tersebut, yakni sudah berusia nyaris setengah abad, dengan sekitar 31 season untuk serial TV-nya. Itu tidak termasuk season episode spesial dan juga theatrical release seperti Shin Kamen Rider, Kamen Rider ZO, dan juga Kamen Rider J. Serta tentunya akan ada serial baru yang akan tayang setiap tahunnya. Status penayangan masih ada hubungannya dengan segmen sebelumnya tadi. Kamen Rider sudah dimulai sejak 1971 sampai saat ini, walaupun sempat mandek produksi di era 80-an dan 90-an. Tapi di akhir 80-an pada masa absen tersebut masih ada Kamen Rider Black dan juga Black RX, serta TV spesial beberapa tahun sebelumnya. Bahkan pada era 90-an ada 3 Rider Hero yang rilis dalam bentuk movie, yakni Shin, ZO, dan J. Persis tadi seperti yang kita sebutkan. Dan pada masa absennya tersebutlah Metal Hero hadir dan mengisi kekosongan yang ada. Akan tetapi pada awal 2000-an, Kamen Rider Kuga hadir dan membangkitkan waralaba yang telah mati suri belasan tahun lamanya. Dan sampai saat ini, Kamen Rider masih rajin memproduksi serial terbaru pada setiap tahunnya. Tidak seperti Metal Hero, status penayangan serialnya tentu sudah berhenti sejak tahun 90-an akhir, yang artinya sudah tidak ada lagi serial Metal Hero terbaru yang disiarkan di televisi. Akan tetapi, bukan berarti waralaba ini terus mati, karena pada 2012, Toei Company kembali menghadirkan mantan pentolan Metal Hero, yakni Gavan, dalam movie kolaborasi Gokaiger dengan Gavan sendiri, sekaligus memperingati 30 tahun anniversary dari season pertama Metal Hero tersebut, dan juga menjadi penanda kebangkitan franchise tua tersebut, walau hanya muncul secara teatrikal dan tanpa membuat hero baru. Tapi jangan khawatir, sebab 3 hero dalam trilogi Space Sheriff, yakni Gavan, Sarifan, dan Shider, kini muncul kembali dengan tokoh baru, serta aktor baru yang lebih muda. Walaupun kebanyakan dari mereka muncul secara kolaps dengan hero lain seperti Super Sentai misalnya. Tapi itu membuktikan bahwa Metal Hero Series memang belum ada rencana untuk mati secara permanen. Sekian ulasan dari Tokuvex Indonesia. Buat Anda yang suka dengan video ini, silahkan like dan share ke media sosial Anda. Jangan lupa tinggalkan komentar. Akhir kata, salam Tokuvex Indonesia.